Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya yakin kita semua pengen sukses, ya. Kita semua pengen sukses baik di dunia maupun sukses di akhirat. Lalu poin utama, hal-hal yang sangat penting supaya kita sukses, yaitu kita harus memiliki orientasi hidup, tujuan hidup, cita-cita hidup. Apa sih sebenarnya? Ini hal-hal yang seringkali ditanyakan, apa cita-citanya, apa makna suksesnya, apa sih sukses menurut Anda, apa sih cita-cita kita di dalam kehidupan ini. Apakah cita-cita kita itu setinggi langit atau apa? Ya, ini. Maka kalau kita harus merujuk apakah cita-cita setinggi langit itu betul atau salah. Ya, ini. Maka kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 yang maknanya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, mengesahkan ibadahnya kepadaku, mengesahkan. Jadi hanya semata-mata itu mengesahkan, tidak mau disamakan kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi maha sangat kuat. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Maka jika kita merujuk kepada firman tersebut, orientasi kita yaitu semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Totalitas kita hanya beribadah kepada Allah. Semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Bahkan sampai ini 100% tidak bisa dengan yang lain. Artinya fokusnya kita hanya beribadah kepada Allah. Namun di ayat yang lain Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang maknanya, carilah dari apa yang dianugerahkan Allah untuk meraih kehidupan akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Jadi kita bekerja, beraktivitas, semuanya orientasinya meraih kehidupan akhirat. Meraih kehidupan akhirat. Meraih kehidupan akhirat berarti apa? Beribadah, mengabdi, mengesahkan Allah. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi dunia itu hanya sedikit saja. Maka jika demikian, dunia itu jika sedikit saja, maka bisa kita katakan, bisa kita simpulkan 99%, kalau dari 100%, 99%-nya itu akhirat, yang dunia itu hanya 1%. Yang 1% itu hanya dunia. Maka kalau tadi cita-citanya, cita-cita setinggi langit di dunia saja, itu tentu kurang tepat. Maka yang paling tepat yaitu cita-cita harus sampai di akhirat. Kenapa? Karena ini juga dijelaskan lagi dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka akan kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada bagiannya suatu bagian pun di akhirat. Jadi jika kita ingin keuntungan akhirat, maka kita akan mendapatkan akhirat dan dunia, dan akan ditambahkan. Namun jika hanya menghendaki keuntungan dunia, ya hanya dapat keuntungan dunia itu saja, ya.
sesuai yang itu aja. Hanya sebagian dari keuntungan dunia, ya, tidak ada tambahan dan tidak ada bagiannya suatu bagian apapun di akhiratnya, karena semuanya sudah diberikan di dunia. Teman-teman demikian. Maka tentu kita salah kalau kita hanya mengharapkan dunia, tentu yang didapatkan sedikit. Apa perumpamaan, apa persamaan Allah terhadap orang-orang yang orientasi hidupnya hanya dunia? Ya, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17, akan tetapi kamu orang-orang kafir, ya, kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Nah, yang orientasi dunia itu seakan-akan orang kafir. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya, jadi untuk itu tentu kita tidak ingin sama pola pikirnya seperti orang kafir. Maka yang perlu kita benahi yaitu orientasi kita, impian kita, cita-cita kita, bahkan cara kita di dalam mencari rezeki hanya semata-mata hanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan kita bekerja juga harus sampai kepada Allah. Lalu bagaimana tujuan kita? Tujuan utama kita bekerja, beraktivitas itu apa? Ini diperintahkan. Rasulullah SAW sendiri bersabda, wajib atas setiap muslim untuk bersedekah. Dikatakan beliau, bagaimana, ya, bagaimana, ada salah satu sahabat yang bertanya, bagaimana bila ada yang tidak mampu? Beliau menjawab, bekerja dengan kedua tangannya sehingga ia menghasilkan manfaat untuk dirinya sendiri, dan dengan ia bekerja ia bisa bersedekah. Muttafaqun alaih, ya. Ini juga Rasulullah SAW sendiri juga dalam hadis diriwayatkan oleh hadis Ahmad bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dadamu dengan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Hadis riwayat Ahmad, itu teman-teman sekalian. Jadi kalau orientasi kita dunia, Allah akan penuhi dada kita, penuhi hajat kita dengan kekayaan. Dan jika orientasi hanya dunia, maka kita diliputi dengan kekurangan dan kita diliputi dengan kesibukan-kesibukan yang tiada henti. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang obsesinya adalah akhirat, tujuannya akhirat, niatnya akhirat, cita-citanya akhirat, maka ia mendapatkan 3 perkara. Pertama, Allah menjadikan kecukupan di hatinya. Kemudian Allah mengumpulkan urusannya. Urusannya itu dikumpulkan oleh Allah, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina. Masya Allah. Ya, dunia akan datang kepada mereka yang obsesinya, tujuannya akhirat. Dunia akan datang dengan hina. Artinya hina itu dunia itu semua pengen mengabdi kepada dia, pengen mengabdi, tidak ada nilainya. Dunia itu datang dengan mudah, tentunya gitu. Dan sebaliknya, barang siapa yang obsesinya adalah dunia, tujuannya adalah dunia, niatnya adalah dunia, cita-citanya dunia, maka dia mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, Allah menjadikan kemelaratan ada di depan matanya, Allah mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak datang kecuali yang
ditakdirkan untuk dia saja. Itu teman-teman sekalian, Masya Allah, ini salah satu keutamaan, salah satu keagungan kalau tujuan kita itu akhirat. Maka sangat rugi jika kita tidak memanfaatkan atau jika kita tidak menggunakan tujuan kita yaitu akhirat. Maka jika tujuan kita itu akhirat, kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tadi, yaitu Allah akan menjadikan kecukupan di hatinya, Allah akan mengumpulkan urusan dikumpulkan dan tentunya nanti akan ditolong sama Allah, dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi yang hina, akan mudah dunia itu datang kepada dia, makanya dia akan kaya. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki? Tentunya di dalam mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan halal. Dan jangan takut, jangan khawatir tentang rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu merasa bahwa rezekimu datangnya terlambat, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepadanya rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Hadis riwayat Abdul Razak, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Juga dari hadis riwayat Abu Dar dan Al-Hakim, sesungguhnya Ruhul Kudus, malaikat Jibril, membisikkan ke dalam benakku kepada Rasulullah ini, bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencarianmu. Apabila datangnya rezeki itu terlambat, janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepadanya. Jangan takut rezekimu diambil orang. Jangan takut rezekimu hilang. Jangan takut rezekimu datang terlambat. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan selalu menambah ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis sahih yang lain, itu yang diceritakan dari Sahih Ibnu Majah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah nafkah dengan cara yang baik, karena sesungguhnya seseorang sekali-kali tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya disempurnakan. Sekalipun rezekinya terlambat kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik, dan ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita semakin tenang, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ditentukan rezeki-rezeki kita, dan tugas kita yaitu melaksanakan perintah Allah, bertakwa kepada Allah, ya, mengerjakan amal soleh, ya, mengerjakan amal soleh yang baik, bertakwa kepada Allah. Insya Allah, ya, kita akan mendapatkan balasan-balasan yang terbaik, ya, sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 97, yang maknanya barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, ya, mengesahkan Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka tugas kita selalu mengerjakan amal saleh, ya, dan selalu menjaga keimanan kita, dan janji Allah, nanti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, dan kita yakin kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tugas kita selalu memperbaiki, dan ini juga diperintahkan, yaitu kita untuk selalu memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan manusia, untuk terus berbuat kebaikan-kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mampu melaksanakan perintah Allah untuk selalu menjaga keimanan, untuk selalu menjaga orientasi kita,
obsesi kita, tujuan kita semata-mata hanya kepada Allah, dan kehidupan dunia ini hanya 1% saja, tanpa kita lupakan kehidupan dunia, tapi tujuan utama kita akhirat. Jangan sebaliknya, akhirat atau itu jangan sebaliknya, yaitu tujuan utamanya hanya dunia, sedangkan akhirat kita lupakan. Naudzubillah min dzalik. Tapi yang betul bagaimana? 99% hanya akhirat, dunia itu hanya 1% saja. Insya Allah yang demikian kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencukupkan, memenuhi kebutuhan kita, dan dunia akan datang kepada kita dalam kondisi hina. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya pribadi. Mari kita lanjutkan untuk berdoa bersama-sama untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, dan muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Kami doakan semoga mereka sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابحون السابحون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا خيرا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر ممدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين
وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهمين وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسعكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمقربون بل نحن مهرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين
فروه وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من جحيم وتسلية جحيم إن إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikanlah rasa syukur ini senantiasa pada diri kami, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan hilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk pada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Engkau lah yang memiliki semua kekuatan. Berikanlah kami kekuatan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah humas untuk mendapatkan siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polito Madiun tahun angkatan 2024. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, setiap pemuda asli Loka dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga. Dan semoga bursa-bursa Polindo selalu dipermudah dari tambahan kerjanya. Ya Mujib Ilim, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami serahkan segala urusan, karena Engkau lah sebaik-baik penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sekalian. Mari kita fokus ke diri kita masing-masing. Fokus ke nafasnya masing-masing. Dengarkan suara saya. Kosongkan pikiran Anda. Rileks. Kosongkan pikiran, rileks ya. Apapun yang terjadi, diamati saja. Rilekskan mulai ujung rambut, kepala, mata, hidung, mulut, janggut, leher, telinga, pundak, punggung, perut, dada, lutut, paha, lutut, betis, tumit, jari kaki. Pastikan semuanya rileks. Pastikan dari ujung rambut hingga ujung kaki rileks. Ambil nafas, nikmati rasakan, nikmati rasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu, atas semua karunia-Mu, atas semua. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kesempatan hingga hari ini kami masih bisa beraktivitas hingga hari ini. Bisa beraktivitas hingga hari ini. Bisa beraktivitas hingga hari ini. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kau berikan kesehatan kepada kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Kau berikan kami, ya Allah, orang tua yang baik, pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, putra-putri yang baik, soleh maupun solehah, rekan kerja yang baik, rezeki yang banyak barokah. Dan alhamdulillah alamin ya Allah, kau berikan kepada kami ya Allah, impian yang begitu indah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan impian terbaikmu ya Allah, selalu menuntut ilmu untuk kebaikan.
dan mendapatkan rezeki untuk kebaikan juga ya Allah. Insya Allah bersama lembaga ini ya Allah, impian kami ya Allah, menjadikan lembaga ini lembaga besar, bermanfaat, yang seluas-luasnya kepada masyarakat luas, dan menghantarkan putra-putri kami ya Allah, untuk membuat mereka bangga, untuk membuat bahagia orang tuanya ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, dengan menyebut asmamu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmamu ya Allah. Dengan Rahman Rahimu ya Allah. Dengan kasih sayangmu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kami ya Allah. Dengan kasih sayangmu ya Allah. Penuhilah hati ini ya Allah. Dengan Rahman Rahimu. Liputilah hati ini dengan Rahman Rahimu ya Allah. Liputilah hati ini dengan Rahman Rahimu ya Allah. Liputilah hati ini dengan Rahman Rahimu ya Allah. Balutlah hati ini Rahman Rahimu ya Allah. Kasih sayangmu 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 ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Lancar ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang sesat ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau ridhoi seperti jalannya orang-orang yang kau beri petunjuk ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang yang sesat ya Allah, yang kau murkai ya Allah. Ya Allah, untuk itu ya Allah, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yulihul mi'ad. Datangkanlah kepada kami ya Allah, orang yang baik-baik. Datangkanlah kepada kami, kepada lembaga kami, kepada keluarga-keluarga kami, orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yulihul mi'ad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat karyawan kami, hajat orang tua kami, saudara kami, muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, hajat industri dan sebagainya, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, pancarkanlah Rahman Rahimu kepada seluruh anggota tubuh kami, kepada kaki kami, kami melangkah dengan penuh percaya diri, yakin, yakin, penuh percaya diri. Ya Allah, menebarkan kebaikan tangan kami, ya Allah. Ya Allah, melayani dengan sepenuh hati, ya Allah. Oh, juga menyebarkan kebaikan. Mulut kami, mata kami, pandang kami, ya Allah. Juga menyebarkan, memancarkan kebaikan. Ya Allah, menyemancarkan rahman rahimu, ya Allah. Kepada seluruh anggota tubuh kami, ya Allah. Kami juga penuh semangat, penuh ibadah, semangat beribadah, semangat bekerja, semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, semangat beribadah, ya Allah. Dan menyebarkan kebaikan-kebaikan, membawa pengaruh-pengaruh kebaikan kepada lingkungan kami, lembaga kami, dan sekitar kami. Semuanya orang-orang yang kami temui, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang hebat, menjadi orang sukses, ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan amin. Terima kasih ya Allah. Kau kembalikan kepada kami semakin segar lagi, semakin sehat lagi, semakin segar lagi, semakin sehat lagi, semakin segar lagi, semakin sehat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Untuk itu undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.